Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria Rahman dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Letnan Jenderal Gatot Subroto. Bernama lengkap Gatot Subroto, tempat lahir Banyumas, Jawa Tengah. Lahir pada Minggu 10 Oktober 1907, warga negara Indonesia, dan wafat Jakarta 11 Juni 1962. Beliau adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Tamat pendidikan dasar di HIS, Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun memilih menjadi pegawai. Tak lama kemudian, pada tahun 1923, memasuki Sekolah Militer Koninklijke Nederland Indische Leger atau KNIL di Magelang. Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan Masose. Setelah Jepang menduduki Indonesia, serta-merta Gatot Subroto pun mengikuti pendidikan peta di Bogor. Di era kemerdekaan, Gatot Subroto memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pada awalnya, beliau sempat bekerja sebagai pegawai pemerintah yang hanya sebentar saja dilakoni. Kemudian setelah 3 tahun mengenyam pendidikan militer, beliau bergabung menjadi tentara KNIL dengan pangkat sersan kelas 2 dan bertugas di Padang Panjang, Sumatera Barat selama 5 tahun. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Selepas lulus dari pendidikan peta, ia diangkat menjadi komandan kompi di Banyumas, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalion. Selama menjabat sebagai komandan kompi dan komandan batalion, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada rakyat pribumi. Setelah memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, karirnya berlanjut hingga dipercaya menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya pada tahun 1945 sampai 1950, dan pada tanggal 16 September 1948 sebagai Gubernur Militer untuk Keresidenan Surakarta dan Keresidenan Semarang. Beliau bertugas mendamaikan dan merasionalisasi pasukan sesudah pemberontakan Madiun. Kemudian usai Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, beliau menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Penegoro pada tanggal 6 Oktober 1949. Beliau berhasil memulihkan keamanan dengan adanya peleburan TNI dan KNIL menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS berdasarkan hasil konferensi meja bundar. Lalu ia menjabat menjadi Panglima T dan T7 Wirabuana yang meliputi daerah Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara pada 1952. Pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Namun Gatot Subroto diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat pada tahun 1956. Melalui tangannya, ia berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI atau Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Pertempuran Ambarawa pada saat TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, di mana saat itu Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah aksi brilian dan keberaniannya dalam menyatukan pandangan di antara para pejuang pada pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober 1945. Yang kedua ada pemberontakan PKI Madiun. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi Musso di Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto dengan melancarkan militer agar dapat memulihkan keamanan. Selanjutnya pemberontakan KGSS. Di Sulawesi juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1952.
Karena dinilai pandai dalam memasang strategi, Gatot Subroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontakan dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Para pemberontak juga berhasil dibujuknya agar kembali dalam barisan TKR. Berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Penogoro di tahun yang sama. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Terakhir ada penggagas Akademi Militer Gabungan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Beliau adalah penggagas akan perlunya sebuah Akademi Militer Gabungan untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada tahun 1965. Gatot Subroto meninggal di Jakarta 11 Juni 1962 pada umur 54 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas jasanya, Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional menurut SK Presiden RI nomor 222 tanggal 18 Juni 1962. Untuk menghormatinya, namanya digunakan sebagai nama sejumlah jalan di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.